selamat bergabung kepada Bapak Ibu hadirin yang telah menghadiri webinar nasional series ke-31 pada sore hari ini. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat-Nya, kita semua dapat berkumpul bersama secara daring di sore hari ini. Dan tak lupa kami ucapkan di bulan yang penuh berkah ini, selamat menunaikan ibadah puasa bagi hadirin yang sedang menjalankan. Semoga keberkahan dan kebaikan selalu menyertai. Serta senang sekali saya Ulfa Zuriani selaku moderator yang bertugas untuk membersamai selama kegiatan webinar berlangsung. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini Virtual Research Center for Bioinformatics and Biotechnology mengusung topik webinar mengenai Unlocking the Potential of Neuroregeneration, an Introduction to Differentiation and Transdifferentiation Strategies. Dengan topik ini, kami nantinya akan menghadirkan narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Namun pertama-tama, Bapak Ibu mari kita simak berikut sambutan dari penyelenggara beliau Dr. Arif Nur Muhammad Ansori, selaku Direktur dari VRCBB. Untuk Dr. Arif, kami persilahkan. Ya, terima kasih moderator ya. Selamat Baik. sore Bapak Ibu semuanya ya. Yang tetap semangat ya pada hari ini kita berpuasa tapi tetap untuk mengikuti webinar pada hari ini. Sebelumnya terima kasih untuk Dr. Doni ya, kolega saya yang ada di Jepang saat ini ya. Jadi Dr. Doni ini melakukan riset terkait dengan stem cell ya atau sel punca, dan stem cell ini sangat menarik karena Jepang menjadi salah satu pionir yang hebat ya dengan pemenang Nobel di tahun sekitar tahun 2010-an ya atau 2012, yaitu Shinya Yamanaka ya. Nah, di sini menjadi titik perkembangan yang pesat akhirnya, dan Dr. Doni juga menggeluti ini dan expertise-nya ada di bidang tersebut, dan Bapak Ibu bisa kontak langsung dengan beliau ya jika memang tertarik untuk kolaborasi ataupun tertarik dengan riset-riset beliau, ataupun juga mungkin mahasiswa ada yang tertarik untuk mendalami terkait topik ini. Jadi kita santai saja pada webinar kali ini ya. Kita nikmati nanti materinya dan paparan dari Dr. Doni. Nah, tidak hanya itu ya, jadi kita juga ada door prize, nanti Bapak Ibu bisa mengikuti juga, nanti akan dijelaskan oleh moderator. Dan selain itu juga terkait dengan perkembangan riset sel punca di Indonesia yang masih pada dalam tahap perkembangan lanjut ya. Jadi masih membutuhkan banyaknya terobosan-terobosan baru, lalu bagaimana menjembatani antara riset dasar dan aspek klinik begitu. Nah, ini masih menjadi pengembangan yang tampaknya ke depan menjadi sangat vital ya, karena hal-hal yang sangat menjanjikan terkait dengan sel punca. Baik, tidak usah panjang lebar kah? Langsung kita mulai saja dan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih semuanya dan terima kasih untuk pemateri. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih Dr. Arif atas sambutannya. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita menuju ke inti acara, izinkan saya untuk memperkenalkan profil dari Jalan Tengah dan VRCBB. Saya izin share screen sebentar ya. Baik, apakah sudah terlihat ya? Baiklah, Jalan Tengah, simple ways to be successful. Dan bagaimana? Ya. Masih proses lah, udah. Sudah terlihat? Oke, terima Oke. kasih Dr. Arif. Baiklah, berikut adalah layanan yang dimiliki oleh Jalan Tengah dan VRCBB. Yang pertama ada asistensi publikasi jurnal Scopus Sinta, ada pendampingan publikasi ilmiah, editing layout jurnal, proofreading, dan masih banyak lagi. Serta Bapak Ibu hadirin di sini yang ingin naskahnya siap diterima di jurnal internasional bereputasi telah hadir bersama Jalan Tengah yaitu Editage. Kita berkolaborasi dengan Editage.
Selanjutnya, layanan berikutnya ada private workshop online seperti drug discovery dan drug design. Ada layanan lab basah dan kering, ada lab bioinformatika, histopatologi, dan biologi molekuler. Selanjutnya, ada juga kegiatan private training dan layanan bioinformatika simulasi dinamika molekuler. Tanya itu kita memiliki layanan unggulan juga, yang kita rutin adakan ada kegiatan Masterclass Series dan seperti pada sore hari ini yaitu kegiatan Webinar Nasional Series di mana sore hari ini sudah menginjak ke-31 dengan kita menghadirkan narasumber yang luar biasa kompeten di bidangnya serta topik yang menarik tentunya seperti itu. Tanya itu kita juga telah melaksanakan international webinar dengan mengundang speaker dari luar negeri. Dan berikut ini adalah klien yang dimiliki oleh Jalan Tengah, ada ITS, BRIN, Universitas Brawijaya, dan masih banyak lagi. Dan kita juga melakukan kolaborasi bersama Editech, Jurnal Swastia, NaraX, ICM LST, dan UNUSA, serta SEMI. Dan Bapak Ibu, berikut adalah website yang dimiliki oleh Jalan Tengah. Lalu berikut ini adalah company profile dari Jalan Tengah yang Bapak Ibu ingin mengetahui lebih dalam terkait Jalan Tengah, bisa download PDF kami di company profile Jalan Tengah di website kami. Dan berikut adalah sosial media yang dimiliki, ada LinkedIn, dan berikut ini adalah Instagram, yaitu ada jalantengah.site dan vrcbb.id. Bapak Ibu bisa follow di kedua akun tersebut karena ini akan berhubungan dengan door prize kita yang akan kita bagikan sore hari ini. Selanjutnya, berikut ini adalah YouTube yang dimiliki oleh Jalan Tengah. Bapak Ibu tidak usah khawatir untuk yang kemarin-kemarin tidak mengikuti webinar, bisa tonton webinar kami lagi di YouTube dari Jalan Tengah. Dan berikut ini adalah voucher yang akan kita bagikan di sore hari ini untuk 3 orang pemenang, yaitu berupa potongan harga proofread atau translate senilai Rp150.000 untuk 3 orang pemenang. Caranya gimana? Bapak Ibu bisa upload story Instagram terkait kegiatan sore hari ini yang menarik ya, lalu follow di akun kedua tadi dan di tag akun jalantengah.site dan vrcbb.id. Nanti dari panitia akan kami pilih 3 orang mana yang berhak untuk mendapatkan voucher berikut ini. Baik, seperti itu profil dari Jalan Tengah ya Bapak Ibu ya, terima kasih. Dan selanjutnya, adapun susunan acara kegiatan pada sore hari ini, yang pertama adalah penyampaian materi oleh narasumber, dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab, lalu closing statement narasumber, dan terakhir adalah kegiatan dokumentasi serta penutup yang akan kita laksanakan 2 jam ke depan hingga pukul 5 sore. Baiklah rekan-rekan sekalian, selanjutnya kita akan memasuki sesi penyampaian materi, maka izinkan saya untuk menyampaikan kurikulum vitae dari narasumber kita ya. Beliau adalah Dr. Doni Lukmanto, merupakan seorang apoteker dan peneliti dengan pengalaman lebih dari 10 tahun pada bidang regenerasi saraf. Sejak Januari 2026, saat ini Dr. Doni menjabat sebagai Specially Appointed Assistant Professor di Institute of Medicine University of Tsukuba, Jepang. Luar biasa. Tanya itu sebelumnya beliau juga berpengalaman sebagai postdoctoral researcher di institusi yang sama. Dengan memiliki latar belakang pendidikan yang sangat kuat pada bidang farmasi, beliau menyelesaikan program doktoral di bidang medicine serta Magister of Science in Medical Science di University of Tsukuba dengan fokus riset pada regenerative medicine dan stem cell. Beliau juga meraih gelar apoteker dan sarjana farmasi di Universitas Indonesia. Dalam perjalanan karirnya, Dr. Doni menghasilkan berbagai publikasi ilmiah internasional di berbagai jurnal bereputasi, serta aktif menjadi pembicara di berbagai forum akademik dan konferensi pada tingkat nasional maupun internasional. Beliau juga menerima banyak sekali penghargaan, salah satunya adalah beasiswa prestisius, beasiswa MEC dari pemerintahan Jepang. Dengan pengalaman beliau yang luar biasa ini, maka Dr. Doni sangat kompeten untuk topik webinar yang akan kita bahas bersama sore hari ini. Baiklah, tanpa berlama-lama Bapak Ibu telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa, Dr. Doni Lukmanto. Mari kita sapa. Selamat sore, Dr. Doni. Selamat sore, Mbak Ulfa. Terima kasih sudah diperkenalkan. Baik, bagaimana Dr. Doni kabarnya pada sore hari ini? Baik, lumayan dingin ya Jepang. Oke. Oh iya, baik. Terima kasih Dr. Doni untuk waktunya yang telah menyempatkan hadir untuk memberikan ilmu bersama kita semua. Baiklah, langsung saja kepada Dr. Doni, kami persilakan untuk menyampaikan materinya.
Ya, terima kasih ya Mbak Ulfa dan Mas Arif, juga teman-teman dan saudara-saudara semua yang udah menyempatkan waktunya. Tadi juga udah disebut lagi sedang puasa, semoga dilancarkan dan Amin. semoga ada hikmahnya puasa ini. Aku mau share screen Amin. dulu. Terima kasih. Baik, silakan. Can I share the screen and then udah kelihatan belum ya? Masih on proses. Kabarin ya kalau Oh, sudah. udah ya. Ini Sudah. title screen ya, karena sekali share screen aku nggak bisa lihat kalian lagi. Oke. Oke, baik. Ini bisa dimulai aja berarti ya. Bisa, Suaranya jelas silakan juga. dokter. Oh, Iya, terima jelas. kasih Mas Baik. Arif. Jadi teman-teman, sore hari ini aku mau share apa yang aku kerjakan di Jepang mengenai regenerasi syaraf. Tadi judul dan CV juga udah dibacakan, jadi tak skip aja. Aku mau mulai tuh dengan satu pertanyaan. Kenapa aku mulai semua ini adalah pas aku mau sidang skripsi dulu, aku mikir setiap tahun ada apoteker-apoteker bagus. Setiap tahun banyak farmasis baru yang lulus dan sangat kompeten. Apa sih yang menjadi nilai unik aku gitu? Apa sih yang jadi nilai lebih aku yang sulit ditiru oleh orang lain? Dan waktu itu aku mikir nilai unik aku tuh adalah produk biologis, karena kebanyakan farmasi atau apoteker itu ngerti tentang obat-obat kimia, tetapi kurang mengerti tentang obat biologis. Dan di antara obat biologis itu yang aku pilih adalah stem cell atau sel punca. Makanya aku belajar di Jepang, kebetulan dapat beasiswa juga. Dan pas di sini tuh saya diajarin tentang regenerasi syaraf. Ada 3 menu untuk hari ini. Yang pertama aku mau kenalin konsep untuk regenerasi syaraf. Dan yang kedua gimana memproduksi sel syaraf dengan teknik diferensiasi. Dan yang ketiga gimana memproduksi sel syaraf dengan teknik transdiferensiasi. Yang pertama dulu kita mulai dari konsep regenerasi syaraf. Kenapa disebut konsep? Karena sejauh yang saya tahu belum ada obat klinikal yang udah di-approve oleh entah Badan POM atau FDA yang bisa numbuhin syaraf lagi. Yang pertama aku mau mulai dengan kapasitas regenerasi dari masing-masing spesies itu beda ya. Di sini aku kasih newt. Newt itu bahasa Indonesia mungkin lizard atau cecak atau tokek ya. Kemudian ada ikan dan kemudian ada manusia. Dan aku mau mendiskusikan kapasitas regenerasi masing-masing spesies ini. Yang pertama si cecak atau newt ini atau tokek ini. Di sini ada skema, aku kasih skema untuk mata. Jadi kelihatan ya kalau mata tuh kan ada lensa ya. Nah, kalau di cecak ini misal lensanya kita ambil, jadi ini gambar normal lensa dan lensanya kita ambil, dia tuh bisa tumbuhin lensanya lagi tuh hingga 17 kali. 17 kali guys, nggak cuma sekali. Luar biasa ya kemampuan regenerasi dia. Dan kita tahu ya kalau cecak itu dipotong ekornya tuh bisa tumbuh lagi. Tapi yang mungkin kita nggak tahu adalah kalau kakinya dia dipotong, kakinya itu bisa tumbuh lagi dalam kurang lebih 6 sampai 9 minggu. Jadi kita lihat di minggu pertama setelah dipotong, dalam proses 3-6 minggu itu dia bisa tumbuh dan akhirnya tumbuh lagi menjadi kaki normal setelah waktu berlalu. Jadi si cecak ini tuh dia punya kemampuan regenerasi yang lumayan tinggi. Di satu sisi yang lain, ini ikan. Ikan ini biasanya zebrafish atau medaka. Karena biasa 2 ikan ini tuh dijadiin hewan model. Nah, apa yang unik di ikan? Kalau misalnya mata dia kena cedera, misalnya dia kalah berantem sama ikan lain, terus matanya luka, atau misal dia something happen, kena chemical. Nah, ada satu sel syaraf di dalam mata ikan, ini BRDU ini adalah semacam reagen untuk mendeteksi proliferasi, untuk ngelihat apakah selnya bisa membelah diri atau enggak. Nah,
salah satu sel syarafnya ikan ini setelah 28 hari kita lihat semua selnya tuh rata-rata jadi merah semua gitu. Apa yang sebenarnya terjadi, salah satu sel syarafnya dia setelah si mata ikan ini cedera, dia jadi syaraf mata. Jadi di kasus ikan, sebuah cedera itu bisa memancing sel syaraf yang namanya Muller glia. Nanti aku akan cerita lebih detail tentang glia. Jadi memancing si Muller glia ini untuk menjadi sel syaraf mata yang lain. Nah, tapi gimana kalau manusia? Kita tahu spesies kita sangat-sangat punya kapasitas regenerasi yang terbatas. Yang aku tahu liver ini bukan liver ya. Dia tuh bisa regenerasi kalau cuma kita masih punya sisa 2/3 liver kita. Jadi kalau 1/3 diambil, 1/3 bagian liver tuh masih bisa regenerasi. Tapi kalau mata kita ya kalau kita kena masalah di mata ya udah bye-bye gitu kan. Makanya kita punya kampanye organ donor gitu kan. Dan bicara mata, kita adalah bicara tentang sistem syaraf pusat. Dan aku mau nunjukin di slide ini tentang masalah-masalah penyakit syaraf degeneratif yang ada di otak. Karena kalau bicara syaraf otak, sistem syaraf pusat kan bicaranya otak ya. Poinku adalah ini anatomi ya. Anatomi maksudnya mungkin bisa dibayangkan kayak geografi. Jadi kita lihat di bagian otak depan sini, itu ada syaraf namanya VEN, dan di sini tuh kalau dia kena masalah nanti manifestasinya jadi demensia. Kalau misalnya yang kena di bagian tengah ini Huntington. Ini mid-striatal neuron kalau aku nggak salah ingat. Tetapi kalau di bagian merah ini Parkinson, dopaminergic neuron. Ini poinku adalah di tiap bagian ada syaraf yang berbeda, dan di bagian itu di mana dia kena, dia yang akan jadi masalah gitu kan. Nah, kalau Alzheimer itu pyramidal neuron, biasa ada di bagian yang biru ini. Dan kalau ALS, amyotrophic lateral sclerosis, itu yang kena motor neuron. Ini penyakitnya Stephen Hawking kalau aku nggak salah ALS. Nah, mata ini juga bagian dari CNS, sistem syaraf pusat. Jadi, kalau ini mata kita lihat dari segi samping, itu bagian ini namanya retina. Kalau sel yang pertama, ganglion sel di sini kena, itu nanti kita kena glaukoma. Tapi kalau yang kena fotoreseptor di sini, itu nanti kita bisa kena penyakit Leber atau retinitis pigmentosa. Dan biasanya kalau udah tua, kita kena AMD, age macular degeneration. Ini nih masalahnya adalah sel retinal pigment epithelium. Ini kan yang jadi fondasi retina nih. Ini tuh biasanya lepas. Jadi karena dia lepas, ya kamu bisa bayangin dong, sel yang lainnya juga lepas, makanya kita kehilangan penglihatan kita. Ada sekian banyak sel-sel syaraf yang rusak gitu kan, dengan berbagai penyakit degeneratif yang ngebuat saya bertanya-tanya, gimana sih caranya saya untuk bisa meregenerasi syaraf-syaraf rusak ini? Oleh karena itu, ketika ada pasien, yang pertama kalau ada syaraf rusak, kita mau gantikan dengan syaraf baru. Salah satu jalan pertamanya adalah menggunakan sel punca embrionik. Itu nanti prosesnya diferensiasi, habis ini aku jelasin lebih detail. Tapi sel punca embrionik ini, diferensiasi biasanya dia jadi sel prekursor dulu, sel progenitor namanya. Dalam hal ini adalah sel punca syaraf. Nah, sel punca syaraf ini, dia nanti bisa menghasilkan syaraf, atau dia menghasilkan juga sel syaraf, tapi disebutnya glia. Glia ini adalah bisa dibayangkan seperti sel support. Jadi dia tuh yang membantu fungsi dari sel syaraf. Kalau di otak namanya astrocyte, kalau di mata Muller glia. Nah, kalau yang satu lagi disebutnya oligodendrocyte kalau di otak. Nah, kalau di tulang punggung atau sistem syaraf tepi disebutnya sel Schwann. Jadi, kalau bicara syaraf, kita tuh bicara nggak cuma syaraf, tapi juga si sel glia ini. Dan konsep regenerasi syaraf, obviously, kamu berusaha bikin syaraf ini
untuk dibalikin ke pasien untuk menggantikan syaraf-syaraf yang rusak. Ada satu school of thought lagi, kalau tadi kita bicara tentang proses diferensiasi dari sel punca embrionik atau iPS, nanti aku akan jelasin lebih detail, menjadi sel syaraf, bisa juga dari sel fibroblast. Biasanya kalau fibroblast itu sel kulit. Sel kulit bisa diubah jadi sel syaraf. Nanti nama prosesnya disebut direct reprogramming atau transdiferensiasi. Kita bicara satu-satu dulu deh. Ada yang namanya diferensiasi, ada yang namanya reprogramming, ada yang namanya transdiferensiasi. Biasanya kalau di proses embryogenesis, di proses mengandung ya, jadi proses pembentukan otak bayi gitu, itu disebutnya development. Nah, kalau sel punca itu biasa dia di atas. Bentuk grafik ini tuh biasa disebut Weddington epigenetic landscape. Landscape epigenetik artinya lebih kayak sel punca atau stem cell itu ada di atas. Nah, nanti dia komit. Dia akan menjadi satu sel spesialis. Misalnya dari stem cell jadi sel syaraf, atau jadi sel otot, atau jadi sel kulit gitu loh. Tapi biasanya stem cell di atas karena potensi diferensiasinya masih banyak. Nah, kalau proses diferensiasi, dia yang di atas ini dia turun ke bawah. Jadi dari puncak dia turun ke lembah gitu. Contohnya sel punca embrionik jadi sel progenitor. Sel progenitor jadi sel syaraf nanti. Yang kedua, ada yang namanya full reprogramming. Full reprogramming ini tadi udah dibahas Mas Arif. Ini yang Nobel Prize in Medicine tahun 2012. Kalau yang ini dia kebalikan. Dia udah di lembah, dia udah komit dia. Dia udah specialized. Misalnya sel kulit. Tapi dia diubah balik jadi sel punca embrionik. Yang disebut iPS. Jadi dia naik gunung dia. Nah, ada satu lagi disebut transdiferensiasi atau direct reprogramming. Nah, kalau yang ini, dia di lembah, tapi dia lompat ke lembah sebelah gitu. Jadi dia nggak naik ke atas atau turun ke bawah, dia cuma lompat ke sebelah aja gitu. Ini yang disebut transdiferensiasi atau direct reprogramming. Contohnya sel kulit, sel fibroblast kulit jadi sel syaraf. Nah, ini tiga-tiganya buat perbandingan diferensiasi. Jadi kalau diferensiasi itu dari atas ke bawah, kalau full reprogramming itu dari bawah ke atas, kalau transdiferensiasi atau direct reprogramming itu dari lembah ke lembah. Dan yang pertama kita akan bicara tentang memproduksi sel syaraf menggunakan teknik diferensiasi. Jadi menu kedua kita adalah ya neuronal differentiation. Jadi aku akan bicara lebih ke proses pembentukan otak pada bayi, khususnya mencit. Ini adalah gambar bayi mencit di usia kehamilan 11,5. Mencit itu tuh bahasa Inggrisnya mouse ya. Tapi mungkin kalau bahasa Indonesianya mencit. Usia kehamilan mencit itu 20 hari. Jadi 11,5 tuh udah setengah jalan. Nah, kalau bayi mencit ini kita lihat bentuk anatominya, itu ada bagian otak itu tuh neokortex itu di sini. Ini juga bagian otak sih, data tegius. Cerebellum juga otak gitu. Tapi aku mau fokus ke bagian otak kortikal yang disebut neokortex di sini. Pertanyaannya adalah gimana caranya si sel punca embrionik yang udah jadi sel punca syaraf tuh tahu dia tuh harus jadi syaraf yang ngebentuk neokortex. Neokortex ini dia punya banyak lapisan ya. Ada cortical plate, CP, subventricular zone, itu S-facet atau facet. By the way, sel punca syaraf atau neural stem cell itu ada di S-facet biasanya. Nah, kok dia tahu gitu, si sel punca ini dia tahu, gua harus jadi sel yang ada di sini misalkan. Dia bisa tahu itu karena ada yang namanya morfogen. Morfogen ini adalah protein-protein kayak penunjuk jalan gitu loh. Bentuk proteinnya tuh, nama proteinnya ada yang namanya BMP, bone morphogenetic protein.
Karena pertama kali protein ini ditemukan itu tuh dia bisa ngebentuk tulang, makanya nama bone, BMP. Terus ada juga protein yang disebut WNT, WNT. Ada juga Sonic Hedgehog. Ini SHH ini yang nemu ini saya yakin terinspirasi dari game Sonic itu tuh. Anyway, si BMP, WIN sama SHH ini dia jumlahnya tuh ada di gradien gitu. Misalnya di bagian neokortex yang atas SHH itu tuh dikit, tapi di bagian bawah SHH itu banyak. Dan sebaliknya BMP tuh banyak di atas di bagian dorsal, tetapi SHH dikit di bagian dorsal gitu. Dan WIN itu juga banyak. Jadi ada banyak BMP sama WIN yang memberikan sinyal kepada sel punca yang dia akhirnya jadi tahu, oh ya aku harus ke sini jadi sel ini gitu. Dan ini prinsip standar untuk embryogenesis yang dicoba direplikasikan di dalam cawan Petri. Dan ketika saya masuk ke laboratorium pertama kali tahun 2014, ternyata kita tuh udah tahu. Misalnya dari sel punca embrionik mau bikin sel syaraf kortikal, korteks yang tadi. Jalurnya tuh mesti lewat kayak gini nih. Nanti kasih sel ini, nanti kasih sinyalnya tuh adalah FGF2, Sonic Hedgehog, SHH tadi, kasih retinoid acid, gitu-gitu. Jadi idenya adalah sebuah sel punca dengan sinyal yang tepat dan lingkungan yang tepat, kamu bisa menghasilkan sel apapun. Nah, ini ribet ya. Kita bicara lebih simpel aja. Sel punca embrionik ke sel punca syaraf hingga jadi sel syaraf. Ini yang disebut neuronal differentiation. Mekanismenya apa? Satu mekanisme yang pertama yang aku mau perkenalkan adalah teknik dual SMART inhibition. Idenya adalah trying to mimic the embryogenesis. Kita mencoba mereplikasikan embryogenesis dalam kandungan itu di dalam cawan Petri. Dan kita tahu kalau misalnya SMART itu adalah salah satu proses sinyal transduksi biologi molekular ini. Jadi ada banyak proses transduksi sinyal yang kalau sinyal-sinyal itu kita hambat, mungkin kita bisa mendapatkan hasil tertentu di dalam secara biologis gitu. Dan dalam kasus ini, kalau sel punca bayi, sel punca embrionik itu sinyal SMART-nya dihambat, jadi TGF betanya itu dihambat dengan small molecule, SB431542 ini tuh small molecule ya. Dan dihambat juga dengan nogging. Ini nama protein nih. Jadi di dalam cawan Petri itu kamu bisa bayangin kamu nambahin 2 molekul ini ke dalam sel punca embrionik. Nanti sel punca embrioniknya dia akan komit ke ektoderm. Ektoderm itu yang ngebikin kulit sama syaraf. Nah, nanti dia jadi sel punca syaraf di hari ke-6 dan nanti dia akan ngebentuk korset dan akhirnya dengan patterning yang lebih, kan tadi butuh guidance molekul ya, butuh kayak SHH atau BMP atau WNT gitu kan. Dengan kita fine tune lagi, akhirnya kamu bisa dapat syaraf motorik atau syaraf dopaminergic. Syaraf dopaminergic kan diperlukan kalau untuk Parkinson. Syaraf motorik kan misalnya untuk ALS gitu. Atau yang tadi ada tadi di atas gitu, aku lupa. Another thing, cara untuk bikin sel syaraf dari teknik neuronal differentiation itu adalah SFEB. Ini nama metode. Itu ditemukan oleh Profesor Sasai, Yoshiki Sasai. Tahun 2014 udah sayang sekali ya sudah tiada. Tetapi di konsep SFEB ini Profesor Sasai memikirkan kalau si sel punca syaraf ini tuh dia punya kemampuan intrinsik untuk menjadi sel punca syaraf asal dia dengan model minimum interaction gitu. Dan dalam bentuk 3 dimensi. Makanya bentuknya jadi neurosphere kayak gini. Dan ketika diulik lebih lanjut dalam bentuk neurosphere ini,
sekali lagi ditemukan kalau dalam kondisi noosphere ternyata oksigen itu berkurang, makanya low oksigen atau hipoksia. Dan kalau hipoksia kan nanti ada protein HIF1 alpha yang memicu gen SOX1. SOX1 ini gen yang harus diaktifin untuk jadi apa namanya masuk ke lini ektoderm, dan kita lihat di sini menghambat BMP4. Jadi sekali lagi, even dengan metode yang berbeda, ujung-ujungnya yang namanya BMP itu dihambat untuk bikin sel punca embrionik menjadi bagian untuk komit ke bagian syaraf. Nah, waktu aku S3, waktu aku PhD, aku tuh disuruh dengan menggunakan SFEB dengan metode Sasai ini di high oksigen dan low oksigen. Dan yang kedua, variabel kedua tuh aku disuruh membandingkan waktu awal dan waktu akhir. Dan apa yang kutemukan adalah ketika oksigen tension, jadi kita lihat ya di sini kalau prosesnya tinggi oksigen, produksi syarafnya cuma segini gitu. Tetapi kalau produksinya dalam kondisi low oksigen, jumlah sel syaraf yang dihasilkan tuh jauh lebih banyak gitu. Tetapi bentuk syaraf apa yang dihasilkan itu tuh dikontrol oleh timing. Di kondisi awal banyak neuron yang dihasilkan, tetapi di kondisi akhir banyak glia yang dihasilkan. Dan sebagai informasi aja, ini cukup sama dengan proses embryogenesis, di mana pada awalnya kita membentuk banyak sel syaraf, baru kita kemudian membentuk sel glia. Jadi itu untuk yang kedua. Dan kita lanjut ke yang ketiga, proses transdiferensiasi, menghasilkan sel syaraf dengan metode transdiferensiasi. Tapi sebelum masuk transdiferensiasi, aku mau bahas lagi tentang si Yamanaka Sensei. Satu isu dengan sel punca embrionik adalah kalau kamu bikin sel punca embrionik, kamu akan membunuh embrio itu. Jadi ada isu etik di sini. Nah, Yamanaka Sensei ini mau menghindari isu etik ini. Jadi dia cari cara gimana bisa bikin sel punca embrionik yang artifisial. Dan itu ditemukan tahun 2006 dan di human itu 2007. Jadi ini kan sel yang udah komit nih, misalnya sel kulit, fibroblast kulit. Itu kan ada di bawah nih, ada di lembah. Disuruh naik lagi ke atas, diputarbalikkan waktunya untuk kembali ke sel punca embrionik. Caranya adalah dengan mengaktifkan 4 gen yang disebut juga faktor transkripsi. Nah, setelah dia screening dari sekian banyak kandidat waktu itu, 4 ini dibutuhkan untuk naik lagi dari lembah ke gunung gitu. Dan 4 ini adalah OCT34, SOX2, KLF4, sama CIMIC. Dan sel punca pluripotent itu dinamai induced pluripotent stem cell. Dan ya, ini yang ngantar beliau jadi ngebuat Kyoto jadi super kuat ya. Apa sih, dapat Nobel Prize in Medicine. Nah, kemudian aku mau bicara gimana sih cara pakai sel punca iPS atau sel punca pluripotent. Ini aku mau nekanin ke teman-teman dan sahabat tentang teknologi stem cell. Teknologi stem cell itu ada banyak. Yang pasti, kalau kamu mau pakai stem cell, kamu perlu lihat yang kamu suntikin itu adalah stem cell-nya atau produk turunan stem cell-nya. Kita ambil contoh, kalau iPS yang bagus adalah, dia kan sel punca embrionik ya. Dia harus bisa menjadi semua bentuk sel di dalam tubuh. Artinya, ketika disuntikkan, dia harus bisa ngebentuk hingga satu individu baru. Jadi, kalau ini bentuk sel punca embrionik kayak gini ya. Yang merah-merah ini sel punca embrionik. Jadi kalau dia disuntikin ke tikus atau mencit, dia harus bisa ngebentuk kanker 3 germ layer.
Ini bentuk kankernya gitu loh. Jadi, kalau kamu mau pakai sel punca embrionik sebagai teknologi, modelnya tuh bukan disuntikin. Kalau kamu suntikin sel punca embrionik, yang ada kamu dapat kanker. Tapi ini sel punca embrionik. Kalau kita bicara sel punca mesenchyme, atau yang banyak digunakan di Indonesia, itu lain cerita. Tapi aku nggak bahas. Yang aku mau bahas adalah kalau kamu pakai iPS, jangan pernah sekalipun kamu nyuntikin iPS buat terapi. Terus gimana dong cara pakai iPS yang benar? iPS yang benar atau sel punca embrionik yang benar adalah pertama kamu bikin iPS-nya, kemudian kamu diferensiasikan jadi sel yang kamu mau. Misalnya, tadi kan ada iPS nih, didiferensiasikan menjadi retinal pigment epithelium. Itu yang tadi aku bilang untuk pasien mata itu kadang lepas gitu fondasi layarnya. Makanya kita bikin fondasi layarnya. Nah, nanti fondasi layarnya ini yang ditransplant balik ke mata. Ini contoh penggunaan teknologi stem cell berbasis sel punca pluripotent. Apa sih masalahnya kalau pakai iPS? Teknologi ini kadang masalahnya adalah bikin sel punca yang kita butuhkan itu makan waktu. Bikin sel syaraf manusia dari sel punca embrionik itu rata-rata butuh 1 bulan sampai 3 bulan. Kemudian masalah kontaminasi sel punca embrionik itu sendiri. Again, satu sel punca embrionik aja tuh bisa bikin cancer. Dan yang ketiga, itu masalah isu transplant. Mungkin ada graft versus host disease, terus gimana cara transplantnya, dan kalaupun dia udah ditransplant, bisa nggak itu fungsional? Bisa nggak sel itu survive? Aku kasih contoh. Ini ceritanya saintis ini mau nyembuhin glukoma. Glukoma itu kan masalahnya RGC habis ya. RGC, retinal ganglion cell, sel yang pertama itu rusak. Dan mereka udah bisa tuh bikin RGC dari iPS. Jadi sel-sel hijau ini tuh RGC. Terus udah disuntik nih langsung ke mata nih. Setelah 2 minggu dilihat, ternyata si sekian banyak 20.000 ini kurang lebih sepertiga dari jumlah sel RGC yang ada di mata mencit ya. Mata mencit itu ada 60.000, mereka udah berhasil bikin 20.000. Berarti ini lumayan loh, sepertiga loh mereka mau gantiin. Tapi dari sepertiga itu, ternyata yang hidup dikit banget. Dan kita lihat dia nggak bisa gabung nggak bisa integrasi ke hostnya. Aksonnya tuh pendek. Padahal RGC itu aksonnya harus nyampe otak. Karena cuma dia sel syaraf yang bisa nyampe otak. Di dalam mata ya. Jadi, kalau kita lihat full reprogramming, itu tuh harus dipakai diferensiasi, dikombo dengan diferensiasi juga. Jadi, dari sel kulit, balik ke iPS, dari iPS nanti ke teknik yang pertama, diferensiasi ke sel syaraf gitu loh. Ini kan panjang ya. Jadi dari bawah naik ke atas, dari ke atas turun lagi ke bawah. Makanya ada orang yang mikir, aku mau cari jalan cepat, aku nggak mau ribet panjang kayak gitu. Loncat aja ke sebelah gitu kan. Nah, gimana caranya melakukan transdiferensiasi ini, yang loncat ke sebelah ini? Atau disebut juga direct reprogramming. Caranya sama seperti si bikin iPS tadi, overekspresi faktor transkripsi. Nah, gimana cara mengoverekspresi faktor transkripsi? Misal kamu pakai virus. Virus ini Dr. Arif nih, yang foundernya Jalan Tengah ini nih, yang jago nih. Kemudian ada juga small molecule, kamu pakai chemical, atau pakai genomic scissor, CRISPR-Cas9. Yang jadi pertanyaan adalah, misalnya mau bikin syaraf, faktor transkripsi apa yang dibutuhkan untuk bikin sel syaraf? Salah satu contoh landmark untuk mencari tahu faktor transkripsi, jadi orang itu melakukan screening. Dia overekspresi banyak faktor transkripsi menggunakan model tikus ini nih, tau GFP. Jadi tau GFP ini sel awal yang kalau misal dia jadi syaraf nanti dia jadi hijau. Dan TUG ini adalah salah satu marker syaraf gitu. Dari sekian banyak kandidat faktor transkripsi,
akhirnya ditemukan faktor transkripsi ASCL1. Ini tahun 2010. Kita balik nih ke si ikan. Tadi kan ikan aku udah cerita ya, kalau ada masalah injury, nanti dia akan proliferasi membelah diri. Setelah 28 hari, ternyata kita lihat ada banyak syaraf-syaraf baru yang lahir. Dan di kasus ikan ini, ternyata modelnya adalah direct reprogramming atau transdiferensiasi. Dan ini kejadiannya happen di alam. Jadi terjadi secara natural. Dan belakangan ini ditemukan salah satu faktor transkripsinya untuk jadi sel syaraf juga ASCL1 tadi. Itu kan ikan. Gimana kalau di kasus mamalia, misalnya mencit? Sayangnya kalau di kasus mencit dewasa nih, kena damage, si glia diatina, mular glia ini, yang ada dia ngambek, dia jadi gliosis, dia ngebentuk luka, dan tidak terjadi regenerasi. Tapi berita baiknya, kalau kejadian yang sama itu terulang pada bayi mencit, ini usianya bisa sampai sebelum 2 minggu lah, 2 minggu bayi mencit, jadi bayinya masih merah-merah gitu. Kejadian sama terulang, dan kamu juga overekspresi ASCL1 selaku faktor neurogenik, ditemukan bisa nih si glia di retina tuh bisa jadi retinal neuron. Jadi si proses transdiferensiasi pada retina, pada mata mamalia tuh sebenarnya masih ada, cuma memang sangat-sangat limited gitu. Yang terakhir aku mau memperkenalkan nih kejadiannya kalau di adult mice. Kan tadi dibilang nggak bisa. Ternyata hal yang sama juga bisa terjadi, tetapi harus dibilang efisiensinya jelek ya, sangat dikit gitu. Tapi bisa. Cuma syaratnya nggak cuma pakai faktor neurogenik, tapi kamu nambahin obat lagi. Namanya tricostatin. Ini obat epigenetik. Jadi kita masih punya harapan untuk melakukan regenerasi di mata kita. Prosesnya gimana secara detail? Ini adalah tikus transgenik. Mungkin agak ribet jelasinnya. Yang aku mau teman-teman ingat adalah di bagian sini, ketika dia dikasih obat tertentu, nanti si retinal glia, sel syaraf glia ini jadi warna hijau. Dan dia juga mulai mengoverekspresikan ASCL1, si faktor neurogenik. Dan ketika itu mendapat damage atau cedera, karena ini cederanya karena dikasih racun ya, racunnya NMDA namanya. Nah, kita lihat nih, awalnya kan dia penuh nih, si mulut glia ini kurus-kurus, panjang, tinggi gitu kan. Lama-lama dia jadi pendek gitu. Dan ketika dia dikasih obat tambahan lagi di kasus mencit dewasa, itu dia akan berubah dan menjadi sel syaraf, bentukannya jadi kayak gini. Padahal bentuk awalnya kan dia tadi panjang gitu loh. Ujung-ujungnya jadi dia kayak menengah gini. Ini proses pembentukan sel syaraf baru di kasus mencit dewasa. Bagaimana saintis itu menemukannya. Oke, masalah apa yang ada dengan direct reprogramming atau transdiferensiasi? Yang pertama, off target ya. Jadi kan faktor transkripsi ini perlu di-deliver. Dan kita, kalau kita deliver something, ada kemungkinan off target. Misalnya nggak cocok, bukan nggak cocok, maksudnya jatuh di tempat yang salah gitu. Yang kedua, gimana cara mengontrol ekspresi faktor transkripsi. Kalau kita pakai virus, mungkin kita nggak bisa kontrol dosisnya. Kita bisa injeksi jumlah virusnya. Itu bisa kontrol, tapi sekali itu udah ke ekspresi, kita nggak bisa gen yang kita mau overexpress, jumlah faktor transkripsinya tuh kita nggak bisa kontrol berapa banyak gitu. Tapi kalau misal kita pakai obat, mau sampai kapan kita ngobatin gitu? Atau gimana cara delivernya? Misal kita mau bikin di otak, masukin obat ke otak itu tuh nggak gampang, karena otak kita tuh terlindung, sangat well protect dengan BBB, blood brain barrier. Jadi ada pelindung antara otak dan pembuluh darah di otak gitu.
Dan ke mata juga sama. Mata tuh ada blood retinal barrier, jadi juga susah gitu. Dan yang mungkin pertanyaan paling common adalah faktor transkripsi apa untuk menghasilkan sel apa? Kamu mau bikin syaraf, biasanya pakainya ASCL1, NGN2, NEOD1, PTBP1 mungkin. Atau kamu mau menghasilkan sel jantung, GATA4, MEF2C, TBX, ini cuma salah satu contoh-contoh nama gen atau faktor transkripsi yang dibutuhkan. Tetapi untuk fine tuningnya, misalnya kamu mau bikin syaraf yang di sini dengan syaraf yang di sini, bisa aja kamu pakai sama-sama ASCL1, tetapi nggak cuma ini, kamu butuh fine tune lagi. Kamu butuh kombinasi yang lebih fine tune dan itu belum tentu sama. Karena beda syaraf kan. Anyway, di slide ini aku mau memperkenalkan cerita PTBP1. Jadi di kasus ini tuh ceritanya mereka mau bikin dopaminergic neuron untuk penyakit Parkinson. Jadi targetnya di sini ya. Idenya adalah sel bintang atau sel glia di daerah sini, di daerah lokal itu, dia mengubah si sel glia ini jadi sel syaraf. Caranya adalah dengan melakukan PTBP1 deletion. Jadi gen ini tuh justru dikurangin. Memang terkenal ya PTBP1 itu kalau di kasusnya fibroblast, di kasusnya skin fibroblast, sel kulit itu bisa bikin sel syaraf kalau PTBP dihilangin. Tapi kita nggak tahu kalau di otak PTBP1 itu hilang itu bisa jadi atau enggak. Di tahun 2020 grup ini klaim bisa. Tetapi hingga 2023 atau 2025 tahun lalu ini dicoba direplikasi ulang di berbagai laboratorium termasuk di Jepang dan kita nggak bisa mendapatkan hasil yang sama. Makanya kita nggak tahu ini tuh beneran atau enggak. Dan aku mulai tadi dengan Newt atau si cicak atau tokek ini. Kita ingat kalau kita ambil lensanya, kan dia bisa tumbuh lagi ya. Lensanya 17 kali. Apa yang sebenarnya terjadi adalah pigmen epitelnya, jadi si yang jadi basis fondasinya ini, dia mengalami dediferensiasi, dia membelah diri, dan diferensiasi ulang menjadi lensa. Jadi ini tuh kayak dari lembah naik setengah, terus turun lagi gitu. Ini summary singkat mengenai talk saya pada hari ini. Mau bikinnya itu pakai apa aja. Itu satu jalan adalah menggunakan directed differentiation atau diferensiasi. Jadi dari sel punca embrionik, kamu diferensiasikan, kamu berikan sokongan yang tepat, environment yang tepat, growth factor yang tepat, sehingga kamu bisa membentuk syaraf. Atau kamu bisa juga melakukan direct reprogramming, misalnya langsung dari sel somatik atau dari sel punca embrionik. Dan itu kamu bisa lakukan dengan modifikasi genetik, overexpression atau inhibisi faktor transkripsi, bisa melakukan small molecule. Ada banyak jalan untuk menghasilkan sel syaraf, aku cuma memperkenalkan 2, dan semoga apa yang aku sharingkan pada hari ini bisa berguna untuk kita semua. Finally, aku mau berterima kasih untuk semuanya, dan kalau kamu juga tertarik untuk belajar cara bikin sel syaraf, kamu bisa hubungin apa yang ada di link ini, atau kontak aku juga langsung. Jadi kurang lebihnya begitu, 40 menit agak kecepatan ya. Jadi aku balikin ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Doni yang telah memaparkan materinya mengenai topik kita pada sore hari ini. Baiklah, rekan-rekan hadirin sekalian, saat ini kita masuk pada sesi kedua, yaitu sesi tanya-jawab. Jadi Bapak Ibu bisa langsung raise hand untuk langsung bertanya kepada pemateri atau bisa drop pertanyaan pada room chat. Tapi sebelum itu, saya ingin mengingatkan terkait door prize. Bapak Ibu hadirin yang ingin mendapatkan door prize bisa langsung follow di akun kami di jalantengah.site dan vrcbb.id.
lalu bikin instastory yang menarik terkait kegiatan webinar kita di sore hari ini dan tag di kedua akun tersebut. Nanti dari panitia akan dipilih siapa saja yang berhak mendapatkan voucher berupa potongan transkrip atau proofread senilai Rp150.000. Oke, baiklah, ini sudah ada yang raise hand. Ya, dari saudara Wenyu, bisa open mic dan bisa disampaikan dari instansi mana? Silakan. Oh iya, pengen tanya ke Dr. Doni, ini kan sel puncak ya. Pertama yang ingin ditanyakan, sel puncak itu dari diri sendiri atau dari except dari luar? Terus penyakit apa aja atau semua penyakit bisa diregenerasi? Misalnya jantung, ginjal, terus mata dan yang lainnya gitu. Sementara ini aja, makasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Silakan, Dr. Doni bisa dijawab? Ini langsung dijawab aja ya berarti ya. Iya, silakan. Enggak. Terima kasih pertanyaannya Bu Wenyu. Sel punca yang di kasus ini dari luar, tapi benar sel punca tuh bisa autolog dari diri sendiri atau dari luar. Kalau aku kan yang cerita di bagian pertama itu sel punca embrionik, jadi kemungkinan besar dari luar. Kalau kamu mau bikin dari diri sendiri, kamu mesti ngambil sel kamu, terus kamu balikin, kamu reprogramming dulu jadi iPS. Itu juga bisa. Jadi sebenarnya jawabannya untuk yang pertama tuh bisa dua-duanya, tapi aku condong ke yang keluar karena mikirnya lebih gampang bikin off the shelf. Jadi dari sel punca embrionik diubah jadi sel yang dia mau, baru nanti ditransplant. Ini kan konsep ya. Dan yang kedua, apakah semua penyakit bisa diregenerasi? Secara teori bisa, secara praktek kayaknya sulit. Karena kita bisa bikin sel apa yang kamu butuhkan, dalam artian misalnya glukoma. Glukoma itu butuh RGC, retinal ganglion cell. Kita bisa bikin itu retinal ganglion cell dari sel punca embrionik. Tetapi yang jadi pertanyaan, biasanya orang yang kena glukoma itu kan udah berumur ya, sudah lansia. Nah, kalau kamu bikin sel retinal ganglion dari embrionik, itu kan usianya masih bayi gitu. Si bayi ini ditransplant ke lingkungannya orang lansia, itu kan udah beda lingkungan gitu loh. Makanya itu juga jadi salah satu yang jadi masalah gitu. Dan kalau kamu katakan kamu berhasil melakukan transdiferensiasi, metode yang kedua. Yang biasa jadi masalah adalah di kasus orang lansia, dia udah banyak penyakit juga, jadi bentuk lingkungan lokal environment-nya beda, dan itu perlu di-adjust gitu. Kalau enggak, proses transdiferensiasinya most likely gagal. Meski di kasus yang awal, di kasus misalnya masih muda tuh sukses gitu. Jadi, aku sih ngelihatnya masih agak sulit ya. Masih mungkin butuh 20 tahun lagi lah untuk bisa benar-benar kepake teknik kayak gini. Ada satu berita bagus, Harvard mulai untuk rejuvenasi sel dengan teknik ini, teknik reprogramming ya, yang di tengah. Harvard baru mulai clinical trial di manusia untuk memutarbalikkan waktu. Tapi satu pandangan profesional aku sih, kalau kita nggak bisa ngontrol ekspresi gennya, yang ada kita bikin kanker. Gitu. Apa atau bagaimana Ibu Wenyu, ada tanggapan? Jadi secara garis besarnya untuk apa sih stem cell ini lebih berpotensi keberhasilannya ke yang muda daripada yang lansia gitu ya, dokter. Dan satu lagi nih, ini apa sih kalau yang dari autoselnya itu keberhasilannya lebih efektivitasnya lebih banyak daripada ini atau yang dari bionya? Mana yang lebih bagus gitu loh. Makasih dokter.
Kalau dari Oke. muda ke orang tua kemungkinan besar lebih gampang yang muda. Tapi kalau yang kedua, pertanyaan yang kedua itu tuh lebih ke masalah keamanan. Kalau otolog pasti aman karena nggak mungkin badan kamu nge-reject di kamu. Tapi kalau kamu dapat stem cell dari orang lain, itu kan tetap transplant ya. Jadi yang namanya potensi graft versus host disease itu tetap ada. Gitu. Terima kasih dokter. Sebenarnya banyak sih yang mau ditanyakan, tapi udah kasih kesempatan ke peserta yang lain aja deh. Itu Makasih ya. ada Ricky ya mau nanya. Iya. Makasih Oke, sama-sama. terima kasih Bu Nanti Wendy tanya atas lagi aja kok. pertanyaannya. Iya, boleh. Nanti masih banyak waktu, Bu. Oke, nanti bisa tanya lagi ya. Baiklah, untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung silakan bisa langsung raise hand ya, dan bisa drop pertanyaan pada room chat. Dan selanjutnya ini ada yang angkat tangan lagi dari Saudara Ricky Sanjaya. Silakan untuk pertanyaannya. Ya, selamat sore Dr. Doni. Terima kasih atas pemaparannya ya, cukup menarik. Jadi kebetulan saya juga seorang researcher yang mendalami iPSC. Nah ini saya ada agak menariknya di masalah transdifferentiation ya. Nah itu kan berarti kan tadi kan dari lembah ke lembah. Nah ini yang saya mau tanyakan itu apakah kalau transdifferentiation itu bisa dari satu germ layer ke germ layer yang lain atau harus dari germ layer yang sama? Good question. Aku tahu kamu memang di bidang ini. Ya, gimana ya ngomongnya ya. Basically masalah dengan bikin iPS itu kan epigenetic memory ya. Ini kan kamu kayak ngecuci otak gitu loh. Kayak awalnya kan dia screen fibroblast ya. Aku bicara yang iPS dulu deh. Yeah. Dari lembah ke balik lagi ke puncak gunung gitu loh. Bikin iPS yang Nobel Prize itu. Dia awalnya sel kulit. Disuruh putar balik ke sel punca embrionik. Salah satu yang jadi masalah adalah kadang-kadang dia masih ingat, wah saya ini sel kulit. Gitu loh. Jadi itu yang jadi salah satu penentu kualitas sel iPS itu bagus atau enggak. Oh, dan kaitannya soal lembah ke lembah, buat teman-teman yang bingung itu germ layer. Jadi di embryogenesis itu ada tiga germ layer, ada ectoderm, mesoderm, atau endoderm. Dan endoderm, sorry. Istilah kata tuh ada luar, di tengah, di dalam. Di luar itu bikin kulit sama syaraf, di tengah itu bikin, aku lupa apa, tapi yang pasti di dalam tuh bikin internal organ biasanya. Jadi itu pembagian proses pembentukan organ gitu. Jadi pertanyaannya adalah, kalau kita pakai untuk direct transdifferentiation, itu satu lininya tuh mau loncat lini nih, dari ekto ke endo misalnya, atau dari ekto ke meso gitu. Ekto ke endo kan beda tuh, satu kan di luar, satu di dalam gitu kan. Itu lompat yang meso gitu. Itu pertanyaannya Mas Ricky ini tuh bisa atau enggak? Jawabannya bisa. Tapi kemungkinan besar biasnya juga lebih tinggi. Dan epigenetic memory-nya lebih tinggi. Kamu harus pintar-pintar ngebuka epigenetiknya. Itu main epigenom sih, konfigurasi epigenomnya harus jago itu. Oh oke, baik. Benar kan yang ditanyain itu kan? Iya, itu yang saya tanyakan sih tadi. Nah makanya kalau kita bandingin ya Mas, sel kulit dijadiin sel syaraf sama sel glia yang support syaraf tadi dijadiin sel syaraf, mana lebih gampang sel glia jadi sel syaraf ketimbang fibroblast jadi syaraf gitu. Ya itu makanya saya tadi agak maksudnya kayak apa bedanya nih kalau misalnya kayak dari yang reprogramming terus didifferentiasiin lagi terus sama yang transdifferentiation tadi kan. Maka tadi saya mikir mungkin bedanya kalau yang transdifferentiation harus yang sama lini karena itu kan lebih dekat jadi kayak lebih ya masih lebih mudah lah untuk dia ngubah difference jadi yang mungkin ya kerabatnya lah masihan lah. Tapi kalau misalnya kalau untuk yang sudah beda germ layer itu kan beda lini itu sudah susah gitu sih. Kalau lebih gampang
ya ke iPSC dulu, baru iPSC-nya nanti baru kita diferensiasikan yang lain-lain sih. Iya, Soalnya tapi bisa mas, cuma kuat-kuatan aja ntar faktor transkripsi sama epigenetiknya. oke. Baliaknya aja nggak usah kamu iniin, jatuhin. Oke, baik, terima kasih. Dari mana ya mas? Oke, IPS di Indo ada ya? Ada di Kalpi mas, di Kalpi. Salam buat Pak Sandi ya. Oh iya, kenal ya sama Pak Sandi, Dr. Sandi ya. Oh iya. baik, Saudara Riki ada pertanyaan lagi mungkin? Apakah sudah cukup? Sudah cukup, terima kasih. Oke, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, masih kami buka kesempatan untuk tanya jawab kepada pemateri. Silakan yang ingin bertanya kembali bisa raise hand atau drop pertanyaan pada room chat. Mungkin tadi Ibu Wenyu ya, masih banyak pertanyaan tadi katanya. Silakan Bu, bisa ditanyakan kembali. Aku nggak bisa lihat chat itu loh. Oh, Kalau saya oke, mau lihat chat dulu apa saya tanya dulu, Dep? ditanya aja dulu, Bu. Nggak ada yang nanya. langsung Tadi aja. kan gitu. Tadi kan sempat Dokter Doni bilang itu ada kemungkinan apa tuh cancer ya, kalau saya nggak salah dengar ya gitu ya. Berarti potensi kalau pakai stem cell itu bisa malah ini mengaktifkan sel kankernya apa gimana sih? Itu saya masih tanda kutip gitu loh, nggak gitu jelas. Aku nggak jelasin di sini sih, tapi bentar ya. Saya coba cari dulu ada gak di Hayden. Stem cell itu ada dua, stem cell embryonik atau stem cell diambil dari jaringan. Stem cell embryonik itu yang aku ceritain itu stem cell embryonik. Kalau stem cell jaringan tuh beda cerita. Stem cell jaringan tuh diambil dari jaringan. Nah, kalau sel punca embryonik, dia harus bisa bikin semua sel dalam tubuh. Makanya, kalau proses pembentukan semua sel dalam tubuh ini nggak kekontrol, yang terjadi adalah cancer. Oh gitu. Berarti yang bionik itu yang dari yang itu ya, yang dari luar itu ya? Embryonik itu, biasa. embryonik itu diambil dari Orang luar pun nggak? Nggak, ya bisa dibilang dari luar, tapi maksudnya diambil dari zigot. Jadi ketika pembuahan, ketika sukses fertilisasi gitu kan, bikin anak gitu, calon anak itu diambil, dihancurin gitu. Makanya diambil itu yang disebut sel punca embryonik. Dan karena proses hancurkan, kalau itu kejadiannya di manusia, itu sama aja kita membunuh orang. Makanya setahu saya Indonesia tidak mengizinkan riset, correct me if I wrong, menggunakan sel punca embryonik dari manusia. Tapi IPS boleh. IPS boleh karena IPS kan nggak ngebunuh orang. IPS sel jaringan diubah balik. Terus kalau yang dari itu misalnya kan ada ibu melahirkan nih, terus sel puncaknya kan dari si baby itu terus disimpan di bank itu sel kan. Itu biasanya dia masa hidupnya berapa lama sih, terus bisa berfungsi berapa kali gitu deh, bisa didonorkan ke mungkin keluarganya atau ke siapa gitu. Seiki mah ini mas saya ngajain stem cell terapi 101. I am trying to escape this one but seems like cannot escape ya. Ini slide lama. Aku coba share, aku izin share screen lagi ya. Ini nggak bisa ngeliat kan? Bentar ya. Masalah kalau share screen aku tidak bisa melihat. Ya aku juga di sini nggak bisa ngelihat share screen-nya lagi. Ya betul lah, karena belum di-share. Bu Ulfa gimana? Ini dulu sih, ini slide lama. Oke. Kita bicara stem cell. Ya. Stem cell itu ada dua karakteristik. Apa yang ngebedain stem cell dengan sel biasa adalah stem cell atau sel punca, dia punya dua karakteristik. Satu, self-renew. Jadi dia bisa memperbarui diri dia sendiri. Dan yang kedua dia punya potensi. Potensi ini yang tadi ceritanya dia di atas,
turun ke bawah, commit, dia jadi progenitor, akhirnya dia bisa jadi sel khusus atau spesialis. Nah, sel itu ada 2 lagi, sel punca embrionik, dan ini yang kedua, tissue stem cell, sel punca jaringan. Ini yang tadi Mas Riki kerjaannya mungkin lebih dekat ke, kalau company-nya lebih dekat ke sel punca jaringan. Apa yang banyak di Indonesia adalah sel punca mesenchyme atau mesenchymal stem cell MSC. Ini diambilnya dari jaringan lemak. Kalau salah dari 1 juta sel lemak ada 1 nih stem cell-nya. Sama dia punya multipoten, tapi MSC ini jagonya dia adalah bisa mensekresikan banyak faktor. Nah, kalau tadi yang ditanyakan, kalau misalnya bayi-bayi diambil apa namanya umbilical cord blood, apa sih bahasanya, placenta ya? Bukan placenta, apa sih? Bukan tali pusarnya. Tali pusar, ya tali pusar. Tali pusar, bahasa Indonesia tali pusar. Iya. Apa yang ada di dalam tali pusar adalah satu, dia juga ada mesenchymal stem cell, namanya Wharton jelly. Yang kedua dia ada EPC, endothelial progenitor cell. Ini yang ngebikin pembuluh darah. Nah, kalau tadi ditanyakan, yang tadi dijelaskan ada ectoderm, endoderm, mesoderm. Contohnya ectoderm tuh dia bikin syaraf. Endoderm dia bikin usus. Mesoderm dia bikin darah gitu. Nah, ini tuh yang tadi ada di atas nih. Ini yang udah di lembah gitu. Ini contohnya pengklasifikasikan stem cell. Jadi si zigot ini tuh disebut totipotent karena dia bisa menghasilkan satu individu. Nah, kalau yang tadi aku barusan cerita itu cuma di sini pluripotent, embryonic stem cell atau induced pluripotent stem cell. Nah, nanti dia turun lagi, dia lebih komit lagi. Nah, kalau dia udah komit ke ectoderm ya dia cuma bisa bikin syaraf atau kulit gitu. Nah, gimana sih cara bikin sel punca embrionik yang tadi aku cerita? Itu tuh dia ngambil dari zigot. Jadi ini kan sperma ketemu ovum. Di kasus pencit itu di hari ketiga itu diambil, hari kelima itu diambil. Selnya tuh diambil dari dalam ini, diisolasi, diternakin di cawan Petri. Nah, itu dapat yang namanya sel punca embrionik. Dan si sel punca embrionik ini dia bisa menghasilkan semua jenis sel di dalam badan, provided kamu bisa membentuk dia. Berarti ini harus ada donaturnya ya, donornya ya. Dan makanya bukan ide yang baik untuk menghasilkan sel punca embrionik human, karena ini kan ngebunuh cabang bayi gitu. Ya, melanggar itu. Melanggar etik. Makanya si Yamanaka Sensei itu menemukan iPS sel tadi yang dari sel kulit dipaksa naik baik ke atas gitu. Karena dia nge-solve masalah etik ini, dia dapat Nobel Prize. Terus lebih ini keberhasilannya lebih yang mana gitu? Soal apa nih? Keberhasilan apa? Yang tadi stem cell yang 2 model ini. Ya nggak bisa ngomong karena tujuannya berbeda gitu. Oke. Kalau sel punca embrionik kebanyakan masih tahap riset ya. Kalau sementara mesenchymal stem cell dia banyak menghasilkan cytokine, dia banyak menghasilkan growth factor, dan itu zat-zat yang dibutuhin buat badan. Makanya ketika orang bilang gue suntik stem cell, itu yang lu suntik stem cell-nya Itu nggak benar ya? atau yang lu suntik adalah sekretomnya. Itu dia yang saya mau tanya. Skletomnya itu kan hasil sisahan dari si stem cell atau bukan gitu? Karena kalau kasus mesenchymal kemungkinan besar yang kamu suntikan adalah sekretomnya. Aku nggak terlalu ikutin aturan Indonesia gimana, harusnya lihat Permenkesnya berapa gitu. Tapi setahu aku sih kebanyakan harusnya sekretom, bukan stem cell-nya. Mesenchymal stem cell sendiri rata-rata nyangkut di paru-paru setelah disuntikin. Maksudnya nyangkut di paru-paru terus itu bisa ada side effect apa aja? Nggak ngefek gimana sih, tapi kalau di hewan tikus, kamu suntik mesenchymal stem cell nih, sel punca mesenchyme, biasanya dia nyangkut di paru-paru. Jadi setelah dia kerja, dia kebawa pembuluh darah, akhirnya nyangkutnya di paru-paru biasanya. Apakah ada side effect-nya? Karena saya bukan sangat ahli di mesenchymal, saya nggak bisa ngomong. Berarti belum ada search-nya ya? Research-nya ada, tapi saya bukan bidang itu.
Oke. Yang ahli mesenchymal stem cell ini bukan saya, tapi istrinya Dr. Alif. Terus ini satu lagi deh dokter ya, saya pernah itu udah deh pasti. Itu yang maksudnya kalau ngambil dari darah, serum darah kita sendiri, terus dibiakkan, terus dimasukin lagi, itu sejenis apa? Apa imunoterapi atau apa perbedaan imuno dengan stem cell gitu loh? Itu biasa untuk zaman itu untuk pengobatan kanker juga sih. Ini gimana ngomongnya, gimana jelasin ya. Untuk pengobatan leukemia betul memakai stem cell. Itu autolog, itu dari diri sendiri. Karena kalau di kasus leukemia, setahu saya kamu di-push supaya sel kankernya hampir mati dan sel stem cell-nya di-boost supaya ayo kamu ternakin diri, memperbanyak diri jadi sel darah baru yang sehat. Tetapi di kasus yang tadi Ibu cerita, darah saya diambil, terus dipusingkan, diambil PRP, itu sebutannya PRP, kemungkinan platelet-rich plasma atau plasma. Nah, itu kalau kamu murnikan lagi, baru kamu dapat sel punca mesenchymal. Salah satunya karena ada di tulang. Berarti hampir sama istilahnya dengan stem cell yang sekarang ini ya? Tergantung, aku nggak tahu kamu sampai tahap PRP, kamu sampai tahap stem cell kah, atau stem cell-nya udah diperbanyak, dikondisikan, terus kamu ngambil sekretomnya, aku nggak tahu. Soalnya itu zaman itu sih sekitar 4-5 tahun yang lalu sih itu diinfus kembali sih setelah dibiakin 14 hari. Habis itu dimasukin lagi gitu. Iya, biasanya itu berarti kemungkinan besar stem cell-nya yang disuntikan kembali. Tapi balik lagi, sekarang kita tahu kalau di kasus mesenchymal stem cell, yang kita mau bukan stem cell-nya, yang kita mau hasil turunannya. Oke. Ini banyak jual ya, kalau di Indonesia berapa kali suntik berapa gitu. Nggak tahu sih ya dokter, kalau di Indonesia, kok di luar itu sejenis misalnya di RC mah di situ nggak mahal banget gitu loh. Dibandingin di Indonesia ya jauh banget sih harganya. Nggak ngomong ya, nanti salah. Ya itu sih yang pernah dialami sih ya, dasar yang pernah dialami gitu. Terus ini bedanya apa imunoterapi dengan stem cell? Imunoterapi ini imunoterapi apa? CAR-T bisa dibilang imunoterapi. Itu salah satu contoh imunoterapi untuk kanker. Iya. Imunoterapi lain adalah dengan menggunakan small molecule. Jadi aku nggak terlalu nangkap bentuknya tuh yang mana. Misalnya untuk kanker. Kalau di bentuk kanker itu mungkin bukan teknologi stem cell-nya, tapi kalau di badan kita kan ada yang namanya T-cell. T-cell ini di overekspresikan reseptornya si kanker. Jadi dia bisa connect ke sel kanker aja. Dan itu yakin di cawan Petri juga. Dan biasanya di CAR T-cell ini dia kan emang tugasnya ngebunuh sel asing ya, sel ini ya. Jadi dia bisa target dan membunuh sel kanker. Itu logikanya. Faktanya, kalau saya tidak salah ingat sih, satu CAR T itu sekitar 300 juta yen ya. Sekarang mah nggak segitu. 30 juta yen. 30 juta yen. Enggak sampai segitu kali dok. Enggak, karena beda. Pasti beda. CAR-T ini teknologi paling baru. Itu imunoterapi. Itu namanya teknologi apa namanya tadi dokter bilang? CAR-T. Tapi aku rasa Indonesia belum ada. Iya. Kalau Indonesia mah sekali imuno bisa 60-an juta sih. Saya nggak tahu ya imunoterapi. Maksud tuh imunoterapi yang mana, karena ya, ada untuk kanker. Iya, kanker itu luas. Dan again, aku bukan ahli bidang kanker. Oke, nggak apa-apa, just itu aja sih.
informasi Oke. aja supaya bisa dapat. Makasih banyak ya Dokter Doni ya. Ya kembali kasih sama-sama. Baik, terima kasih banyak Bu Wenyu untuk pertanyaannya. Baiklah, kami buka kesempatan pertanyaan lagi. Masih kurang 8 menit untuk Bapak Ibu. Silakan yang ingin bertanya, serta Bapak Ibu yang ingin order sertifikat, bisa mengisi form registrasi pada room chat. Kami tunggu pertanyaannya. Untuk Dr. Doni, ini kan saya awam dalam topik kali ini ya. Saya ingin bertanya karena menarik sekali yang materi di awal tadi mengenai mengapa kemampuan regenerasi sistem saraf pada manusia itu sangat terbatas ya, Dokter ya. Oh, jadi pertanyaannya kenapa yang manusia tuh terbatas, yang lain enggak gitu ya? Iya, betul. Yang mau nanya nggak bisa lah, Chef. Basically, aku nggak ada jawaban pasti ya, Mbak Ulfa. Tapi menurutku Oke. sistem ikan sama sistemnya si newt itu bahasa Indonesia apa sih? Tokek atau cecak ya mungkin ya. Mereka tidak seribet sistem di manusia. Jumlah koneksi si syarafnya aja beda gitu loh di antara ikan sama di manusia. Sistem kita jauh lebih ribet, makanya lebih banyak checkpoint apa sih bahasa Inggrisnya fail guard mechanism. Jadi checkpoint negatif gitu loh untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya regenerasi kita jauh-jauh lebih terbatas gitu. Yang sebenarnya banyak jadi pertanyaan sekarang tuh, kita tuh masih punya nggak sih kemampuan regenerasi atau enggak gitu loh. Dan yang aku sekarang lebih tekunin tuh lebih di mata aja gitu. Jadi kalau kamu mau, aku bisa lebih banyak cerita, tapi ya monggo apa menjawab Oke, atau mau ini. Oke, sudah menjawab. Soalnya tadi saya tuh penasaran dengan yang retinal manusia tadi loh. Kalau seumpama dindingnya itu roboh kan jadi tidak bisa melihat ya otomatis manusia ya. Itu kayak ngeri sekali Iya. ya. Ini aku bisa tunjukin, kebetulan ada slide-nya apa sih yang terjadi kalau misal dindingnya roboh gitu loh. Tapi aku ambil pertanyaan yang itu deh berikutnya dulu sampai nge-share Oke, screen. boleh. Silakan Saudara Salsa, bisa kami tunggu untuk pertanyaannya. Tapi habis share yang ini aku baru jawab ya. Sendi ya. Oke, baik. Gimana? Oke, mungkin masih ngetik Gimana? jawaban ya. Pertanyaannya. Oke. Berikut ini pertanyaannya dari Saudara Salsabila Ana. Maaf kalau agak lag dalam kata teknis, saya masih penasaran tentang mekanisme retrovirus dalam mengantarkan gen faktor ke gen resipiennya. Kenapa harus retrovirus dan apakah gen faktornya nggak tercampur dengan gen virus? Seperti itu. Bisa dijawab, Dr. Rani? Wah, itu sih nanyanya ke Mas Arif, jangan ke saya. Tapi aku bisa jawab bentar ya. Ini jawabin yang tadi dulu. Oke, Jadi silakan. kalau retinanya robo nih, si RP ini kan hilang nih, lepas nih. Kadang retinalnya detach. Yang terjadi kayak gini, Mbak. Kalau normal kita ngelihatnya kayak gini, nanti kita kalau ini kejadian ngelihatnya jadi kayak gini. Jadi kayak gitu. Wow. Nah, makanya kan RP-nya hilang nih. Kamu bikin RP baru dari sel punca embrionik, dan kalau bisa autolog gitu kan. Maksudnya dari pasien itu sendiri. Jadi selnya si pasien diubah balik jadi embrionik, terus diubah jadi RPE, baru ditransplant lagi. Jadi sejauh ini sih sudah masuk clinical trial tahap 2 ya kalau nggak salah ya. Tahap 1 kan safety, tahap 2 efikasi. Jadi kita lihat aja. Ini Kobe nih Itu yang jago. bisa disebabkan karena glukosa ya, Dok ya? Itu lain cerita, itu nanti ke diabetik glukoma atau apa diabetik retinopati. Nama penyakitnya diabetik retinopati. Tapi ya salah satu penyebabnya bisa karena glukosa untuk diabetik retinopati. Tapi kalau AMD kayaknya bukan ya. Aku nggak yakin AMD penyebabnya apa. Aku mau jawab. Tadi ada ya pertanyaannya, boleh aku lihat lagi nggak? Ada di mana ya? Di room chat? Bagaimana cara melihat room chat? Oh, aku nemu.
Maaf agak Oke. lag dalam teknis saya. Satu, virusnya nggak mesti lentivirus. Virusnya bisa AAV, adeno associated virus. In praktis kamu bisa pakai virus apapun. Correct me if I wrong karena ada Dr. Arif ya. Tapi biasa yang sering dipakai adalah lenti, retro, AAV. Tapi kamu perlu lihat masing-masing virus punya karakter yang berbeda. AAV misalnya, dia nggak bikin sakit. Tapi kalau kamu udah pernah keinfeksi AAV, kena AAV lagi, kamu bisa memancing reaksi imun yang luar biasa hebat, yang menyebabkan terapi gen itu sempat terhenti selama 1 dekade. Karena ternyata ketika kita mau terapi gen dengan virus, pasiennya ujinya itu udah pernah kena virus ini, jadi terjadi reaksi imun yang luar biasa sampai pasiennya meninggal gitu. Dan masalah sama AAV, cargo load-nya itu kecil. Lenti, cargo load-nya tuh gede. Dia 2 kali lipat AAV. Dengan banyaknya 4 faktor transkripsi. 1 faktor transkripsi itu bisa 1 sampai 1,5 kilobyte gitu. Belum termasuk promotor, belum termasuk desain virusnya. Ini yang ahli virus, biasa tuh mereka tuh, makanya awalnya saya juga mikir, waduh kena infeksi virus. Tapi ternyata ngedesain virus, menjadikan virus sebagai drug delivery system, itu sistem yang sangat menarik. Dan duitnya gede ternyata. Pantesan Mas Arif di sana. Anyway, kamu perlu pikirkan promotornya gimana, cargo load-nya gimana, coba pelajari vector system deh. Itu yang perlu dilihat gitu. Karena si virus ini nanti yang mereka keep cuma bagian-bagian virus untuk menginfeksi. Jadi bagian yang bikin bahaya atau bikin sakitnya itu diubah dengan faktor gen. Makanya nggak kecampur gitu loh. Itu jawaban kasarnya sih. Untuk Baik, terima kasih. rekayasa virus ya. Ya, saya juga pengguna dan harus memikirkan desain virus yang baru. Oke, baik seperti itu ya. Terima kasih Pak. Baik, sama-sama. Saudara Salsabila. Semoga Baiklah Bapak menjawab. Ibu, saya amin. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, saya infokan kembali untuk door prize karena dari kemarin tuh banyak sekali yang bertanya ya, bahkan chat kita tentang door prize. Jadi Bapak Ibu saya ulangi lagi. Caranya untuk mendapatkan door prize yaitu silakan membuat instastory terkait kegiatan pada sore hari ini, lalu tag di kedua akun di jalantengah.site dan vrcbb.id. Nanti dari panitia akan kami pilih 3 orang pemenang yang akan mendapatkan voucher berupa potongan transkrip sebesar Rp150.000. Baiklah, ini ada yang raise hand. Oke, ini saya kasih 1 kali kesempatan ya kepada Saudara Dian Ritma. Silakan pertanyaannya. Oh ya baik, mohon maaf sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya dokter. Jadi saya akhir-akhir ini tertarik dengan retinitis pigmentosa karena kebetulan saya membaca salah satu paper dari Profesor Sasai di NICE, yaitu dia menggunakan kombinasi antara AAV IGF-1 itu diinjeksikan ke mencit, kemudian dikombinasikan dengan bosentan. Nah, bosentannya sendiri itu kalau tidak salah berfungsi untuk obat bosentan untuk mempersiapkan area microenvironment-nya supaya regenerasi retinanya bisa lebih optimal begitu. Nah, salah satu yang membuat saya fokus di situ adalah untuk injeksinya sendiri masih intravitreal, langsung ke mata. Nah, saya agak gimana ya? Menurut saya, apakah nantinya pertanyaan saya adalah apakah nantinya ada metode yang lebih efisien mungkin dan lebih tidak invasif daripada injeksi tersebut dan mungkin untuk potensial dikembangkan di masa depan begitu. Terima kasih. Dian ya. Makasih ya pertanyaannya. Pertama komentar dulu atau jawab dulu. Profesor Sasai udah lama meninggal, 2014 kalau nggak salah meninggal. Jadi aku agak meski memang murid-murid beliau
melanjutkan dan kebanyakan sekarang udah profesor juga. Kebetulan saya termasuk lininya Sasai juga sih. Jadi mungkin itu kemungkinan murid-murid beliau yang lanjutin. Tapi murid beliau yang main di retina, aku nggak tahu sih. Anyway, tadi ini contoh yang bagus ya, tadi disebut ada make AAV ya. AAV itu adeno-associated virus. Itu virus yang dia satu keluarga dengan virus yang bikin flu, influenza. Tapi dia nggak bikin flu gitu. Makanya dia sering dipakai. Karena dia nggak bikin sakit gitu. Nah, IGF-1 itu adalah insulin growth factor 1. Nah, aku nggak ngerti kenapa kamu mau di retinitis pigmentosa dia mau overekspresi atau inhibisi si IGF-1, tapi IGF-1 ini memang banyak kepake dan juga terkait ya, banyak kepake karena untuk sel buat tumbuh dan berkembang, tumbuh dan berproliferasi, bukan berkembang. Memang butuh insulin growth factor 1 dan sesuai namanya juga terkait dengan glukosa gitu. Untuk obatnya sendiri bikin microenvironment ya, mungkin itu bisa terjadi, saya juga nggak tahu yakin. Tapi kan pertanyaannya adalah, apakah ada cara lain yang tidak invasif? Untuk delivery ke mata, kita punya 2 metode, satu intravitreal, dan yang kedua adalah subretina. Subretina itu, aku bisa kasih contoh di sebentar ya, tadi udah tamatin. Orang demen bertanya ya. Ini contoh pengobatan yang udah approve. Ada gak ya di sini? Itu adalah Luxturna. Luxturna itu obat untuk mengobati penyakit di mata. Aku lupa, tapi targetnya kalau nggak salah fotoreseptor. Nah, dia tuh nyuntiknya subretinal, jadi di bawah retinal mata. Dan yang kedua adalah intravitreal, dan dua-duanya invasif. Tapi kalau kamu mau take advantage, misalnya tidak invasif, kamu pakai AAV 9. Jadi si AAV ini ada 9 jenis nih. 9 apa 10 jenis. Masing-masing punya karakter berbeda. Dan 9 ini dia bisa disuntikin melalui pembuluh darah gitu, tapi bisa nyampe sampai ke otak. Itu uniknya yang nomor 9. Variannya kalau nggak salah DJ atau apa gitu. Jadi kemungkinan besar ya pakai AAV 9 sih, atau PHPB gitu. Aku lupa namanya. Tapi again, kamu perlu hati-hati dalam pemilihan virus. Dan yang kedua, aku tetap milih suntik. Karena suntik tuh untuk delivery sampai CNS. Karena aku kan main di CNS ya, kalau nggak otak ya mata. Itu lebih enak nyuntik gitu. Karena delivery lokal. Kalau kamu masukin melalui pembuluh darah, itu kan dia akan terbawa seluruh pembuluh darah gitu. Dia akan mampir entah ke kemanapun pembuluh darah kita lewat gitu kan. Dan ujung-ujungnya biasanya nanti nyangkut-nyangkutnya di lung gitu kalau nggak salah. Anyway, kurang lebihnya kayak gitu, semoga menjawab ya. Oke, bagaimana saudaranya? Oh, baik, terima kasih banyak dokter. Oh ya, izin meluruskan sedikit. Oke, Jadi mungkin yang saya maksud tadi adalah Profesor Noriaki Sasai dari NICE. Jadi beliau masih ada. Oh iya, kalau itu mungkin. Aku kira Yoshiki. Kalau Yoshiki udah nggak ada. Makasih koreksi. Ya baik. Ya, kalau Yoshiki udah nggak ada. Bau. Oke. Peringatan 10 tahun ya tahun ini. Oh. Sudah cukup ya, Saudara Dian, dan terima kasih untuk Dr. Dani telah menjawab. Dan Bapak Ibu hadirin, telah usai sesi kedua kita, yaitu sesi tanya-jawab. Dan selanjutnya yaitu akan kami lanjutkan dengan sesi closing statement narasumber. Silakan kepada Dr. Dani. Itu apa itu closing statement, saya juga nggak ngerti. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada peserta webinar pada sore hari ini. Aku sebagai apoteker, aku mau ingetin ke teman-teman dan saudara sekalian, kalau kalian mau pakai terapi sel punca, pastikan yang kalian pakai itu benernya sel puncanya, atau turunannya kah, aman atau tidaknya kah gitu. Itu satu sih. Dan yang kedua, regenerasi syaraf itu sendiri sebuah bidang yang aktif, dan aku rasa, aku percaya sih dalam waktu 15, enggak sih,
biasa kan bikin obat itu butuh 10 sampai 20 tahun. Dan kita udah lewatin sekitar 10 tahun. Jadi aku percaya dalam 5-10 tahun lagi pasti ada obat buat syakaf. Dan hopefully anak bangsa yang bisa bikin gitu. Amin. Karena aku tahu yang main di bidang ini bukan cuma aku. Ada banyak. Betul. Gitu aja Oke, sih. seperti itu. Terima Oke. Baik, terima kasih Dr. Doni atas closing statement-nya. Baiklah, Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian, saat ini kita masuk pada sesi dokumentasi, sehingga saya tunggu untuk 1 menit ke depan. Silakan untuk para hadirin bisa on cam untuk nantinya akan kita dokumentasikan. Saya tunggu 1 menit. Silakan bisa on cam semuanya. Oke. Ini waktu menjelang berbuka puasa ya di Indonesia ya. Ya, apakah sudah siap? Baik. Siapkan senyum terbaik pada sore hari ini ya, Bapak Ibu ya. Yang masih belum on cam, saya tunggu. Baik, apakah operator sudah siap untuk take capture-nya? Baik, saya hitung sampai 3 ya. Siapkan senyum terbaik pada sore hari ini. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, baiklah. Akhirnya kegiatan webinar pada sore hari ini berjalan dengan lancar. Kami aturkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Dr. Doni Lukmanto atas penyampaian materinya yang luar biasa pada sore hari ini. Semoga memberikan dampak yang baik kepada kita semua. Dan